Jadi wah, terkena COVID itu segala rasa ketidaknyamanan itu bertumpuk-tumpuk. Terlebih saya kena nafas, jadi nafas saya udah kena, dan itu waduh, betul-betul hidup mati ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuaca cerah sekali, matahari bersinar terang, dan ini jam 2 siang, jadi sedang panas-panasnya ya di luar rumah. Jadi saya berada di luar rumah, di dekat jalan. Nah, tapi saya berteduh ini di bawah pohon mangga dan di dekat pohon hias, pohon apa ini ya, pucuk merah. Nah, alhamdulillah hari ini saya merasa sehat dan dapat beraktivitas yang lumayan, meskipun tidak seperti biasanya, tapi bisa mengerjakan hal-hal yang ya sekitar rumah aja gitu. Ya teman-teman, lama tidak bertemu di YouTube karena saya harus istirahat yang cukup lama, 2 bulan lebih ya. Bahkan mungkin saya tidak upload itu ada 3 bulan. Ya, karena saya harus isolasi mandiri. Jadi saya terpapar COVID itu bulan Juni. Jadi saya rasakan gejalanya itu tanggal 20 Juni, dan saya tes antigen dan dinyatakan positif itu tanggal 25 Juni. Nah, setelah itu saya isolasi mandiri ya, dengan beberapa pertimbangan ya, karena pada waktu itu rumah sakit kelihatannya penuh sesak dan agak repot kalau kami harus di rumah sakit. Atas berbagai pertimbangan dan nasihat beberapa yang paham tentang medis, akhirnya saya isolasi mandiri dan saya jalani sampai bulan Juli. Saya rasakan kondisi saya ya naik turun, tapi mulai membaik itu pertengahan Juli ya. Kira-kira kalau saya perkirakan itu jadi 3 minggu itu saya sakit. Jadi 3 minggu saya sakit. Minggu pertama itu merasakan gejala-gejala itu, panas, demam, gak enak badan. Saya periksa dokter, diberi obat-obat yang standar ya. Setelah itu hari kelima atau hari kelima saya merasakan tidak bisa mencium bau, anosmia istilahnya ya, sehingga saya cek swab antigen itu dan positif. Kemudian setelah itu ya saya rasakan gejala yang bertubi-tubi ya, demam dan mulai sesak juga. Jadi awal Juli, jadi itu minggu kedua, saya mulai merasakan sesak ya. Jadi sekitar tanggal 5, 7, 8 itu sedang kritis-kritisnya. Waduh, ya karena saturasi oksigen saya drop juga, dan saya tidak bisa mendapatkan oksigen pada waktu itu. Jadi alhamdulillah, sangat alhamdulillah, saya tertolong dengan, saya katakan
probiotik yang saya pakai untuk terapi itu bisa menjaga saturasi oksigen saya, meskipun tidak tinggi, tapi cukup untuk saya bertahan. Dan mulai tanggal 15-an ya, saya merasakan kondisi saya membaik, dan tanggal 21 Juli saya baru swab antigen dan ternyata negatif. Mungkin kalau saya swab sekitar tanggal 15 ke atas ya, saya udah negatif itu, saya rasakan begitu. Jadi wah, terkena COVID itu segala rasa ketidaknyamanan itu bertumpuk-tumpuk. Terlebih saya kena nafas, jadi nafas saya udah kena, dan itu waduh, betul-betul hidup mati ya. Apa ya, alhamdulillahnya itu saya tidak kehilangan rasa pengecapan, rasa makanan ya, rasa lidah saya tetap bisa merasakan makanan, dan selera makan saya juga tidak terlalu turun. Jadi saya tetap bisa makan. Jadi kunci dari penyembuhan COVID ini, banyak yang mengatakan, adalah masuknya makanan ke dalam tubuh. Saya makan biasa, makan, dan segala terapi kita lakukan untuk pengobatan atau penyembuhan COVID itu. Ya, terapi segala macam, proning, kemudian berjemur dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Ya sebetulnya saya lengah ketika sampai terpapar itu, ya lengah ya, qadarullah ya. Jadi dalam sebuah pertemuan saya tidak bisa menghindar dari berjabat tangan. Ya sudah, berjabat tangan tidak cuma dengan satu orang, tapi puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang. Ya sudah, besoknya saya merasa agak gak enak gitu. Suhu saya udah 36,5, tapi saya masih beraktivitas biasa sampai 5 hari. Setelah itu ya saya sampai aktivitas biasa. Baru pada hari ke-7 mungkin saya merasakan betul-betul sakit itu. Ya setelah itu dinyatakan negatif, setelah tes antigen negatif, saya pemulihan ya. Pemulihan yang masih tersisa itu adalah sesak napas ya, yang masih harus terapi khusus. Kemudian batuk. Wah, batuk waktu itu luar biasa. Ya alhamdulillah, kemudian batuk selesai, dan itu saya pakai jamu Jawa. Saya katakan jamu Jawa dari Solo, pemberian kiriman mas saya dari Jakarta itu, jamu akar sari. Ini bukan promo ya, tapi saya ingin memberitahu. Untuk menghentikan batuk dan penguatan paru-paru, pembersihan paru-paru, saya pakai jamu dari akar sari, perusahaan jamu di Solo, namanya jamu Pasari itu. Alhamdulillah, sore saya minum, malamnya sudah nggak batuk. Segala macam ya kita pakai. Ada yang Husnul Hindi, kemudian ada probiotik yang khusus untuk COVID saya pakai, dan sangat membantu penyembuhan saya. Sampai kemudian terakhir pada saat-saat pemulihan itu, malah yang kena itu lambung. Jadi ketika
pernapasan udah mulai membaik, batuk udah mulai berhenti, tiba-tiba lambungnya kena. Itu sesuatu yang jarang-jarang saya mengalami kenaikan asam lambung. Wah, betul-betul nggak bisa diremehkan itu problem lambung itu. Ya saya pakai obat standar untuk lambung ya, untuk obat mah, kemudian untuk penurun asam lambung. Setelah itu saya bantu dengan herbal. Saya pakai rebusan temulawak. Jadi air rebusan temulawak, kemudian saya teruskan dengan seduhan daun sirih hijau yang temuros ya, istilahnya orang Jawa temuros atau temurose ya. Itu saya sampai hari ini masih mengkonsumsi seduhan daun sirih itu, dan itu nyaman sekali untuk pernapasan juga untuk lambung. Alhamdulillah membaik juga dengan Garut ya, tepung Garut ya, itu ternyata bagus. Alhamdulillah hari ini problem lambung selesai, batuk selesai, tenaga udah mulai pulih. Yang masih memang pernapasan itu kurang sedikit lagi untuk betul-betul dikatakan fit itu. Jadi kalau beraktivitas lebih agak memaksakan gitu, misalnya jalan agak jauh, jalan mengangkat dan sebagainya, itu masih istilahnya ngos-ngosan, masih ini sengal-sengal gitu ya. Tapi emang kayaknya umum ya, banyak yang mengatakan begitu kalau kena COVID itu. Jadi pemulihan pernapasan itu butuh waktu, tapi saya merasa ya malah pada saya ini agak lebih cepat ya. Jadi setelah pemulihan itu kira-kira kalau dihitung tanggal 21 Juli sekarang udah sebulan ya, Agustus ini udah Agustus, 19 Agustus, sebulan ya, sebulan saya masa pemulihan udah mulai oke. Dan semoga yang masih kurang ini pernapasan, yang masih ngos-ngosan ini segera pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini. Video ini saya rekam spontan aja, dan mohon maaf bila mungkin kualitas suaranya kurang bagus ya, karena saya menggunakan mikrofon ya seadanya. Terima kasih, jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe ya channel Ananggahari. Oke.